Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah jamaah masjid rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini hari ke-11 ya. Ke-12. Hari yang ke-12 kita masih diberi kenikmatan umur yang panjang, kenikmatan untuk berpuasa, menikmati lezatnya iman Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah sampai hari ini. Bapak, Ibu, jemaah Masjid Mutiara Hikmah, saya seperti biasa diberikan amanah oleh Kang Bim Bim untuk mengisi tanggal 12 Ramadan ini untuk menyampaikan sharing apapun lah gitu ya. Jadi saya coba menyampaikan untuk hari ini tentang kiat-kiat untuk kita lebih anteng, istilahnya lebih anteng ya, untuk bertilawah. Ini saya dapatkan dari sharingannya Ustadz Aib. Ini saya coba rangkum. Sebenarnya sih ada banyak ya, ada 30 mungkin sampai jam 6 beres lah ya. Pernah kaget semua ya. Tenang, ini hanya 5 aja yang coba saya sampaikan biar pas nanti keutuhnya 5 menit 10 menit. Baik, yang pertama yaitu tentang kita mempelajari dulu keutamaan, bagaimana sih keutamaan kita membaca tilawah Al-Quran gitu ya. Ya, yang utama mungkin seperti biasa ya, seperti yang kita tahu pahalanya sangat besar sekali. Kita membaca satu huruf aja bisa 10 kebaikan gitu. Jadi itu yang ilmu-ilmu itu yang harus kita dapatkan sehingga ada motivasi lah untuk kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Yang keduanya utamanya itu terutama ya, nanti ini bekal kita di akhirat nanti, yaitu untuk syafaat kita di hari kiamat nanti. Seperti hadis riwayat Muslim ini disampaikan bahwa sesungguhnya bacalah Al-Quran maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Karena di hari kiamat nanti kita nggak ada siapa-siapa ya, nggak ada yang bisa kita mintain tolong kecuali syafaatnya Rasul dan syafaatnya Al-Quran tadi dan amal ibadah kita. Yang kedua, kalau membaca Al-Quran itu kita seperti bersedekah. Jadi ada dua seperti hadis Ahmad dan Abu Daud. Orang yang baca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dengan perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi itu diantaranya kita membaca Al-Quran itu keutamaan kita membaca Al-Quran. Selanjutnya kita harus membuat komitmen terhadap diri kita sendiri. Misalnya di hari sekarang kan bulan Ramadan ya, disebut juga Syahrul Quran. Jadi kita bisa komitmen lah, misalnya setiap pada sholat coba kita misalnya komitmen terhadap diri kita untuk membaca Al-Quran misalnya 2 halaman lah gitu ya. Jadi kalau misalnya sehari kita 5 kali sholat bisa 10 halaman, insya Allah bisa beres 1 juz tuh. Gitu, itu komitmen itu yang diperlukan terhadap diri kita. Yang atau misalnya di hari-hari biasa juga sama, misalnya kita sehari mau berapa lembar gitu ya, itu ketika kita lupa atau lewat ya kita anggap aja sebagai hutang, besoknya kita menambah gitu, misalnya sehari 5 lembar, besoknya ternyata lupa hari ini tidak ngaji, besok kita ngaji 10 lembar misalnya, anggap aja sebagai hutang. Yang ketiga yaitu komunitas, yang paling penting nih komunitas, karena kita pergaulan dengan siapapun gitu ya. Kalau kita misalnya komunitas mancing misalnya, yang ketuanya Pak Epi itu ya, Pak Epi
Aktivitas mancing misalnya, kita biasanya ikut mancing tuh, walaupun nggak bisa mancing kayak Pak Dian nggak bisa mancing, tetap aja ikut, dapat satu juga alhamdulillah gitu ya. Nah itu komunitas-komunitas itu yang kadang-kadang menambah ilmu, menambah semangat gitu ya. Walaupun nggak bisa mancing, karena kita ikut komunitas mancing ya kita semangat untuk mancing, walaupun nggak tahu kail jenis-jenisnya apa aja gitu ya. Sama komunitas bulu tangkis, goes segala macam di Pondok ini kan banyak sekali ya komunitas, mau goes, mau touring, mau itu juragan touring juga di atas ada tuh, mau poli, mau wah segala macam lah. Nah itu komunitas itu yang memang membuat kita bersemangat. Nah salah satunya komunitas Quran ini juga kita dekati sehingga misalnya ada setoran ngaji, ada setoran hafalan, ada pembelajaran. Nah sekarang alhamdulillah sekarang ada di masjid ini ada tahsin ya. Nah itu juga kita ada komunitasnya gitu, ada grupnya. Nah itu di situ ada kita belajar bagaimana sih membaca Bismillah dengan baik dan benar gitu. Mungkin selama ini kita serasa udah paling bagus gitu. Ternyata ketika dites mah sama Ustadz Ahmad Komarudin ngaraco ya. Makanya di situ kita berkomunitas itu penting sekali karena ada semangat lah dalam diri kita, ada kayak kita gaul dengan tukang minyak wangi gitu ya, kita akan ikut wangi di situ. Keempatnya, tersedianya mushaf-mushaf Al-Quran di dekat kita. Misalnya di ruang tamu ada mushaf Quran gitu. Jadi ketika kita bengong di ruang tamu ada Quran, kadang-kadang ada ketertarikan tuh kita untuk membacanya. Misalnya di ruang TV gitu ya, di kamar tidur sebelum tidur pas lihat Quran, colek lah sedikit, colek gitu Quran misalnya, baca gitu di mobil gitu, atau sekarang di HP ya, bawa HP daripada scroll TikTok gitu, scroll aja mushaf Quran. Itu yang kelima. Yang terakhir ya, aman lah mau sampai jam 6. Yang kelima, mengetahui adab-adabnya Al-Quran. Adab-adab kita membaca Al-Quran, memperlakukan mushaf Quran, jangan kayak buku biasa ya. Mungkin yang sekarang agak kurang terlihat terhadap adab itu, seperti bawa Quran gitu ya, baca Quran. Adabnya kan kita nggak boleh tuh bukan nggak boleh ya, adabnya misalnya menaruh Quran di sejajar dengan pantat kita dengan kaki kita gitu. Itu Quran biasanya lebih tinggi lah gitu kedudukannya, posisinya. Terus di meja misalnya taruh di atas Quran, jangan naruh HP, naruh misalnya buku lain lah gitu. Diusahakan di atas Quran itu paling atas lah gitu ya. Itu mungkin salah satu adab lain juga, misalnya kita sebelum baca Quran ya berwudu dulu lah, kita bersuci dulu gitu. Atau misalnya kalau dimungkinkan baca Qurannya menghadap kiblat gitu ya. Itu mungkin adab-adab yang perlu diketahui. Ya itu aja, mungkin sampai 5 aja, jangan nggak jadi 30. Masih ada? Nanti diprotes kayak tahun-tahun lalu ada yang protes sampai ke jam 5:30. Ya mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini yang disebut Al-Quran ini menjadi titik balik kita, bisa lebih dekat dengan Quran, lebih mencintai Quran, bisa diberikan manisnya iman dan Islam, lezatnya bertilawah Quran. Karena kalau kita udah merasakan lah nikmatnya Quran itu, biasanya kangen lah untuk membacanya gitu ya. Mudah-mudahan Quran juga bisa membawa kita akhir usia kita ya, yang sudah tidak muda lagi. Kalau dibilang tua nanti ada yang protes. Jadi sudah tidak muda lagi lah, mudah-mudahan bisa membawa kita ke husnul khotimah. Itu aja mungkin bisa sampaikan. Kalau mau boleh pantun nggak? Boleh ya. Ada satu pantun aja nih. Tapi kata Pak Epi, karena kita orang Sunda, kita ngomongnya bahasa Sunda aja. Mun urang jalmi baong, salah. Eta mah artina, sebentar. Kalewat. Aya balong caina saat. Cakep atuh. Aya balong caina saat. Main catur caket keran. Mun urang jalmi baong butuh syafaat. Kudu boga batur namina Al-Quran.
Wallahu a'lam bishawab. Gitu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.